Sebagai gambaran, Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar, 120 juta user, Mas. Tapi data centernya ditaruhnya di Johor Bahru. Oke. Dan yang kedua yang akan dibangun tuh mereka akan bangun juga di Bangkok. Jadi ada launchpad menarik, Mas, namanya Nongsa Digital Park ya di Batam. Jadi di Batam nih, Nongsa ini adalah Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus ya. Di sana itu tidak ada import duty, tidak ada PPN, corporate income tax juga nggak ada, Mas. Dan itu akhirnya menumbuh kembangkan industri data center di Indonesia. Jadi target kita memang ASEAN dulu. Di tahun 2030 kita akan mudah-mudahan akan mencapai 2,7 gigawatt, Mas, industri data center di Indonesia. Artinya kita bisa dalam 5 tahun jadi digital hub untuk Asia Tenggara. Dan dalam waktu 10 tahun ya Asia Pasifik harapan kita ya. Halo teman-teman IT Leaders, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho di acara podcast CIO Insight. CIO Insight sendiri adalah media yang fokus mengangkat perspektif IT Leaders perusahaan Indonesia dalam memandang isu-isu terkini. Semoga konten seperti itu dapat membantu teman-teman dalam mendorong transformasi digital di organisasi masing-masing. Di kesempatan kali ini kami akan berbincang dengan Mas Hendra Surya Kusuma, Ketua dari ID Pro. ID Pro atau Indonesia Data Center Provider adalah asosiasi yang membawahi penyedia data center di Indonesia. Seperti kita ketahui, industri data center di Indonesia maupun juga global saat sedang booming dengan banyaknya investasi dan pembangunan data center di mana-mana. Seiring juga tadi transformasi digital dan juga tentang bagaimana teknologi AI mendorong pembangunan data center yang lebih besar. Nah, menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya pelaku industri data center Indonesia memandang fenomena tersebut dan juga bagaimana peluang kita untuk dapat bersaing di segmen global. Kebetulan podcast kali ini diambil di tengah pagelaran Indonesia International Data Center and Cloud Expo yang berlangsung di GI Expo Kemayoran. Jadi mungkin suasananya agak ramai, tapi semoga dapat membangkitkan rasa penasaran teman-teman terkait bagaimana industri data center di Indonesia. Langsung saja saya sapa Mas Hendra. Mas Hendra, terima kasih di tengah kesibukannya menjalankan acara kali ini. Saya tahu tadi suaranya udah agak habis gara-gara banyak dari pembicaraan ngobrol dengan pelaku industri di sini. Iya, betul. Mas, mungkin saya harus tanyakan pertanyaan saya paling mendasar mungkin sebenarnya kalau kita potret perkembangan industri data center di Indonesia saat ini itu seperti apa, Mas? Karena sepaham saya kan kalau dari setahun 2 tahun kemarin kan banyak berita tentang pembangunan data center di Indonesia gitu. Tapi kalau soal angka, apakah memang mempresentasikan adanya peningkatan kapasitas yang signifikan di industri data center di Indonesia? Baik, Mas. Sebagai gambaran, ID Pro sendiri sebenarnya baru, Mas. Baru bikin tahun 2016. Jadi waktu itu kita cuma punya 5 member, running cuma sekitar 32 megawatt. Nah, sekarang kita punya 21 member dan running sekitar 450 megawatt power capacity. Dari 2016 ke sekarang itu tidak lebih dari 10 tahun ya. Artinya dalam waktu 9 tahun kita tumbuh dengan jauh sangat signifikan. Memang ada beberapa key drivers yang menyebabkan industrinya tumbuh, Mas. Jadi yang pertama itu memang terkait dengan aspek makroekonomi. Masyarakat kita jumlah populasi yang sangat besar saat ini. Dan 80% lebih itu sudah menggunakan internet. Jadi ada lebih dari 200 juta penduduk kita yang sudah menggunakan internet. Itu satu hal. Itu terkait juga dengan gross merchandise value, Mas. Jadi di 2018 itu kita cuma ada sekitar 8 billion dollar gross merchandise value. Diperkirakan tahun ini jadi 135 billion dollar. Dan 2030 akan mencapai lebih dari 320 billion dollar. Artinya secara internet ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat seksi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari total kapasitas yang ada di Indonesia saat ini, yaitu 518 megawatt. Artinya ID Pro kan boleh dibilang memanage dan mengoperasikan 89% lebih, Mas ya. Ini kalau dibandingkan dengan negara seperti Malaysia, Singapura, kita ketertinggalannya jauh, Mas. Mereka sudah masih... Ada gambar nggak, Mas, kalau kira-kira mereka running sudah di atas 1,3 gigawatt. Artinya sudah 2 kali lebih dari kapasitas kita. Salah satu faktornya memang masuk ke aspek yang kedua, Mas, regulatory framework ya.
Jadi kalau spesifik di industri keuangan, PBI dan juga POJK sudah mempersyaratkan seluruh perusahaan yang menyediakan layanan keuangan di Indonesia harus memiliki DC dan DRC di Indonesia. Kita dulu pernah punya namanya PP 82 2012 yang meminta seluruh perusahaan yang menyediakan layanan publik untuk punya DC DRC di sini, tapi direlaksasi Mas jadi PP 71 2019. Tidak harus berarti sekarang. Jadi yang private sector tidak harus ditaruh di sini. Jadi itulah kalau saya lihat boleh dibilang kita banyak miss opportunity di situ. Sebagai gambaran Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar, 120 juta user Mas. Tapi data centernya ditaruhnya di Johor Bahru. Dan yang kedua yang akan dibangun tuh mereka akan bangun juga di Bangkok. Nah, jadi kita melihat jangan sampai Indonesia hanya dijadikan negara market gitu Mas. Nah itu yang aspek kedua terkait dengan regulasi framework. Yang ketiga itu key drivernya adalah digital transformation Mas. Jadi banyak sekali public ataupun private sector yang melakukan transformasi digital masif. Sehingga yang tadinya katakanlah Pemda ya, dishubnya tadinya cuma punya CCTV yang merekam secara pasif, mereka rubah menjadi computer vision technology, jadi ada AI di sana. Dan itu butuh data center. Dan ini tidak terjadi di 1-2 provinsi, tapi banyak provinsi Mas. Belum lagi kalau kita bicara government institution yang lainnya ya. Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, mereka sudah menggunakan cloud computing, AI juga gitu. Dan ini butuh data center sebenarnya di belakangnya. Berarti tadi kira-kira dari gambarannya kita tumbuh pesat, tapi jika dibandingkan dengan kapasitas pengguna internet di Indonesia sebenarnya kita belum oke banget gitu ya. Betul. Tadi Mas menyebut bahwa TikTok aja masangnya instalasi data centernya itu di Johor Bahru dan juga di Bangkok gitu. Padahal Indonesia ada pengguna TikTok terbesar mungkin ya saat ini. Iya. Pernah tanya nggak ke pelaku industri itu kenapa mereka di sana? Apakah memang mereka memiliki infrastruktur lebih baik atau soal regulasi atau apa? Ya, jadi memang kita pernah bicara Mas, sama ByteDance ya, sebagai holding company dari TikTok. Salah satu jawaban yang untuk kita sangat surprising adalah mereka bilang ease of doing business-nya di Indonesia masih sangat tidak baik untuk mereka. Jadi sebagai gambaran kalau di Malaysia, mereka hanya bertemu dengan MDEC Mas, satu single point institution yang mereka bisa bantu mulai dari perizinan, fiskal insentif, sampai pengurusan tarikan kabel, pendekatan ke tenaga berhard ya kalau di Malaysia ya. Seperti PLN-nya di Indonesia. Jadi dengan hanya dealing dengan satu institusi, mereka bisa dapat banyak solusi. Kalau di Indonesia memang minimal ada 11 institusi yang harus dikolaborasikan. Belum lagi kalau kita lagi bangun, kita berhadapan sama ormas, Mas. Ini sesuatu yang sangat dirasakan oleh para pelaku industri ya. Artinya ini real, ini terjadi dan memang kita lihat kalau kita tidak benahin ini, investment yang digital infrastructure ini akhirnya end up-nya di luar negeri. Sementara kalau kita lihat Mas, biaya ngebangun 1 megawatt tier 3 data center itu 8,5 sampai 10 juta dolar. Artinya kalau kita bikin 10 megawatt aja udah 100 juta dolar investment. Dan ini akan sangat bisa mendukung terjadinya growth GDP di 8% sebenarnya Mas. Kalau kita fokus di memberikan insentif ke pelaku digital infrastructure data center gitu. Selain tadi regulasi mungkin kita bisa tekankan, berarti tadi ya bagaimana is doing business-nya itu yang perlu dibenahi kali ya di Indonesia. Jadi dari aspek kemudahan perizinan, fiskal insentif. Jadi ada launchpad menarik Mas, namanya Nongsa Digital Park ya di Batam. Jadi di Batam nih Nongsa ini adalah Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus ya. Di sana itu tidak ada import duty, tidak ada PPN, corporate income tax juga nggak ada Mas. Dan itu akhirnya menumbuh kembangkan industri data center di Indonesia. Saat ini udah ada ya? Saat ini udah terbangun Mas. Jadi dari cuma 42 hektar lahan, ada 9 pemain, bahkan 2 pemain ini bangun di atas 120 megawatt. Jadi memang dengan adanya dampak dari pemberian ekonomi khusus itu ya, Special Economic Zone, mereka bisa bangun hanya di sekitar 5 sampai 6 juta dolar per 1 megawatt ya Mas. Itu kalau untuk investor sangat berpengaruh sekali. Untuk itu surfing Singapura karena di Batam atau surfingnya ke Indonesia juga? Surfing Singapura? Mereka surfing Singapura karena Singapura di 2019 terkena moratorium. Mereka nggak boleh bangun lagi ya? Dia tidak boleh bangun lagi karena memang faktor energi sudah sangat banyak dikonsumsi oleh industri data center. Ketersediaan lahan juga sangat sulit ya di Singapura. Tapi memang kita lihat 2019 itu Johor Bahru baru punya 10 megawatt Mas. Sekarang udah 1,2 gigawatt. Jadi memang Sultan Ibrahim sebagai Sultan Johor Bahru, beliau banyak memberikan insentif ke pelaku industri data center. Berarti saingan kita saat ini kalau tadi ada Batam, berarti Johor Bahru sekarang kita. Johor Bahru.
Dan memang Sultan Ibrahim ini tahun lalu diangkat jadi yang di Pertuan Agung di Malaysia. Artinya beliau bisa memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk memberikan insentif lagi gitu. Oke, nanti kita bahas tantangan-tantangan dan juga peluang-peluangnya. Tapi kalau dari menyebut Batam adalah salah satu jewelnya kita untuk di industri data center gitu. Kira-kira ada bagian negara di Indonesia lain nggak sih yang juga potensial gitu? Kalau Batam kan emang surfing Singapura karena secara lokasi dekat gitu. Tapi untuk surfing Indonesia apakah ada lokasi-lokasi yang juga mungkin potensial gitu untuk menjadikan perkembangan data center? Jadi memang site selection terkait pembangunan data center itu ada beberapa kriteria ya yang memang kita butuhkan, Mas. Pertama, ketersediaan infrastruktur energinya. Bisa nggak dia supply listrik yang memadai gitu ya. Kemudian yang kedua, ketersediaan fiber connectivity, interconnectivity ya. Jadi kalau di Batam itu ada 32 subsea cable landing. Sangat menarik sebenarnya Batam itu. Nah, kemudian yang ketiga itu apakah ketersediaan tenaga kerjanya ada juga, Mas. Jadi memang kalau di Batam, karena saya juga terlibat di salah satu proyek data center di Nongsa, kami bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam untuk memastikan mechanical, electrical engineer, ICT engineer ini bisa disuplai. Nah, kemudian yang keempat itu memang kemudahan dari aspek pembangunannya, Mas. Jadi kalau di Batam karena Special Economic Zone dan ada kawasan industri khusus, perizinan juga lebih cepat. Nah, sebagai gambaran, kalau di dalam kota Jakarta, kita harus menyediakan PBG, Mas, pengganti IMB ya. Persetujuan bangunan dan gedung, di mana kita harus menyediakan detail engineering design. Yang butuh waktu untuk membuatnya gitu. Nah, inilah yang kalau menurut saya, pemberian insentifnya itu jangan hanya terhadap zonanya, terhadap kawasannya, tapi kalau bisa ke infrastruktur digitalnya gitu, terhadap data center industrinya. Berarti dari 4 kriteria tadi yang tadi Mas sebut itu, saat ini Batam yang masih menjadi potensial. Batam sangat menarik sekali. Daerah lain belum kelihatan. Kalau ada daerah lain yang juga diberikan special economic zone khusus data, khusus digital, itu juga untuk kita menarik juga, Mas. Oke, Mas. Sekarang kita bicara soal kan banyak main global yang masuk ke Indonesia gitu ya. Baik hyperscaler yang seperti AWS, Google Cloud, Microsoft, Alibaba, kan banyak datang ke Indonesia juga yang perusahaan-perusahaan seperti ya perusahaan data center global lah gitu. Sebenarnya bagaimana peran pelaku data center di Indonesia? Apakah mereka jadi mitra dari perusahaan global tersebut atau mereka perusahaan global itu menjadi kayak pesaing teman-teman pelaku industri di Indonesia? Memang akhirnya kalau kita lihat ini eranya era kolaborasi ya, Mas ya. Jadi memang banyak sekali investor asing itu berpartner dengan local partner ya. Adapun yang benar-benar murni mungkin salah satunya DCI. Karena beliau Pak Toto Segiri sebagai founder di DCI melakukan partnership dengan Salim Group ya. Tapi kalau kita lihat seperti contohnya Equinix, mereka berpartner juga dengan Astra. Ada juga yang seperti Gao Capital kerjasama dengan Sinarmas, Asia Pulp and Paper ya, Sinar Primera. Jadi kalau kita lihat dengan model kolaborasi ini bisa membantu kedua belah pihak untuk bisa mengoptimize hasil investmentnya mereka gitu, Mas. Dibandingkan murni asing gitu ya. Iya. Berarti sekarang ini kolaborasi itu banyak terjadi gitu ya? Banyak sekali terjadi. Sekarang Mas, saya pengen bicara soal dari sisi AI. Kemarin kan ada berita besar gitu kalau India mendapatkan investasi dari Google Cloud sebentar 15 billion dollar gitu ya. Sebuah angka yang fantastis dan mungkin investasi terbesar Google di luar US gitu. Iya. Nah, dari kayak itu kan saya bayangnya kenapa nggak Indonesia gitu, karena kan secara karakteristik mirip gitu ya. Kira-kira Mas, tadi ketika industri AI di secara global naik gitu ya, investasi pembangunan data center untuk AI itu secara naik gitu, Indonesia bisa mengambil peran nggak di sana? Sangat bisa, Mas. Jadi memang key driver yang keempat itu AI ya. Jadi kalau kita lihat dari 2011 waktu saya menjalankan bisnis data center, Mas, waktu itu kita menjalankan cuma 2 kilowatt per rak ya, Mas. Naik di 2014 itu udah mulai 2,2 kilowatt, naik lagi menjadi 10 kilowatt gitu ya. AI server ini bahkan yang kita tahu sekarang ada Grace Blackwell server ya, GB200. Itu satu raknya bisa sampai 135 kilowatt, Mas. Wow. Jadi teknologinya itu membutuhkan cooling configuration maupun power distribution strategi yang berbeda ya. Karena satu rak itu sudah sangat besar, jadi tidak bisa lagi menggunakan air cooled, Mas. Tapi sudah harus liquid cooled. Dengan berbagai macam skema ya, ada yang modelnya immersion cooling, ada yang modelnya direct to chipset, ada yang rear door heat exchanger gitu, macam-macam sekali. Dan kita tahu Nvidia akan mengeluarkan Rubin, Mas, tahun depan.
potensinya Rubin ini bisa sampai 620 kilowatt perak. Wow. Chipsetnya. Jadi setelah itu mereka mau melakukan Feynman chipset ini bisa sampai 1,2 megawatt satu raknya, Mas. Nah, ya tadi kan sebagai gambaran kalau kita lihat bahkan sekelas Dewa 19 saja waktu manggung itu sound systemnya butuh cuma 120.000 watt, Mas. Satu stadion ya. Ini cuma satu rak. Jadi memang compute powernya akan semakin besar sehingga nanti jumlah data hall dengan power roomnya itu akan sangat berbanding sangat tidak terbalik gitu ya. Jadi maksudnya kalau dulu pembangunan data center itu antara jumlah data hall dan power room tuh sebanding 50-50 gitu ya. Kalau sekarang itu data hall-nya kecil, mungkin cuma 10%, si power room-nya yang bisa 90%-nya gitu. Ya. Karena untuk infrastruktur pendukung energinya, untuk coolingnya gitu, Mas. Berarti emang tadi aku sebenarnya pertanyaan selanjutnya kan soal bagaimana itu apa yang membedakan antara data center tradisional dengan data center AI gitu ya. Tadi emang itu udah Mas Hendra sedikit singgung kali ya bahwa secara power chipnya atau GPU yang digunakan sebagai apa mesin utama dalam rak itu emang membutuhkan daya sangat luar biasa ya. Iya, computationalnya powernya luar biasa berbeda, Mas ya. Sama tadi, Mas, kalau di Indonesia ini saya lihat adopsi terhadap penggunaan AI ini luar biasa ya. ChatGPT aja dari launch-nya di 2022 sampai sekarang tuh adopsi, saya yakin udah puluhan juta orang Indonesia yang menggunakan ChatGPT sehari-hari ya. Bahkan anak-anak saya kalau saya nggak perhatikan tuh suka ngerjain PR-nya pakai ChatGPT, tiba-tiba udah main PlayStation aja. Ini gimana ceritanya gitu ya. Nah, artinya sudah dekat, Mas, bahwa productivity tools yang namanya ChatGPT ini atau Perplexity atau Manus ini udah membantu banyak sekali hajat hidup manusia gitu ya. Bahkan di beberapa kesempatan saya juga bahkan melakukan business analysis menggunakan dia gitu. Nah, ini artinya kalau kita lihat adopsinya akan semakin tinggi. Manusia Indonesia juga yang mendownload ChatGPT ataupun yang AI tools lainnya di handphonenya juga semakin banyak ya. Semakin banyak di kesehariannya mereka, dan ini akan semakin menumbuh kembangkan industri data center sebenarnya, Mas. Kalau dari sisi pelaku industri atau perusahaan di Indonesia gitu, Mas bisa melihat apa kenaikan permintaan gitu nggak untuk ngebuat data center yang khusus soalnya? Karena kan saya banyak bicara dengan CIO, banyak yang bilang saat ini mereka juga lagi mencoba untuk kebut untuk adopsi AI gitu. Kalau di pasar Indonesia sendiri ada peningkatan kebutuhan nggak yang Mas lihat? Sangat ada, Mas. Jadi memang salah satu anggota kami BDX itu berada di ekosistemnya Indosat dan Lintasarta ya. Jadi Indosatnya sendiri melakukan partnership dengan Nvidia. Jadi menjadi Nvidia Cloud Partner gitu ya. Dengan adanya Nvidia Cloud Partner ini tentunya mereka mendatangkan GPU servernya ke Indonesia. Di host di BDX, ditawarkan sebagai GPU as a service model oleh Lintasarta. Dan itu sudah ada Grace Blackwell 200 juga, Mas. Jadi sudah di Indonesia ini udah ada 135 kW per rak terinstall dan sudah beroperasi gitu ya. Kedepan saya lihat dengan adanya perkembangan AI ini ya akan semakin banyak data center yang akhirnya dibikin dari awal AI ready data center. Karena memang sangat sulit untuk meretrofit existing data center menjadi data center AI. Terlalu banyak rekonfigurasinya gitu ya, terlalu banyak re-engineering proses yang harus dilakukan. Berarti harus bangun yang baru? Lebih mudah bangun baru sebenarnya. Oh gitu. Oke. Dari awal sudah didesain untuk 35 kW per rak atau lebih gitu. Oke. Nah, tapi tadi kalau kita emang akan mencoba untuk menjadi pemain penting di era AI gitu ya, di data centernya gitu. Secara infrastruktur itu siap nggak? Misalnya PLN apakah siap dengan powernya, kemudian juga tadi kebutuhan water coolingnya juga akan signifikan kan, karena kan kalau saya dengar banyak kontroversi di Eropa maupun Amerika terkait konsumsi water yang akhirnya menyebabkan ketimpangan konsumsi air lah antara data center dengan penduduk asli gitu. Nah, kira-kira Mas bisa melihat bagaimana, apakah kita siap dengan kebutuhan power maupun juga kebutuhan water cooling yang akan dibutuhkan oleh data center AI tersebut? Ya, jadi memang selain berkaitan dengan infrastruktur, Mas ya, PLN sendiri sebenarnya masih punya excess supply 6 gigawatt, Mas, di Jawa Bali ya. Dan berarti ada dong ya itunya? Ada, secara power ada. Secara power ada. Tapi memang kita harus ingat bahwa 62% energi mix-nya masih dari batu bara. Kalau dari ID Pro sendiri, salah satu misi kita adalah bagaimana membangun industri ini dengan sustainable, keberlanjutan, Mas. Dan kita sangat bahagia karena 3 bulan lalu RUPTL-nya PLN keluar. Dan 76%-nya itu adalah renewable energy, Mas, nanti ke depan.
Artinya mereka PLN ini sudah sangat fokus untuk juga support industri data center tumbuh dengan sustainable gitu ya. Kalau kita lihat Indonesia ini sebenarnya salah satu region yang paling kaya dengan renewable energy source, Mas. Geothermal kita tuh potensinya lebih dari 50 gigawatt ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari aspek solar farming, wind turbine, bahkan BlackRock juga sudah melakukan investment di Fena Energy. Bangun lebih dari 70 megawatt fasilitas wind turbine di Jeneponto ya, di selatan Makassar. Ditambah lagi dengan air yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia ini. Ya dibandingkan dengan Johor Bahru ya, sekarang mereka terkena moratorium. Karena ternyata jumlah air yang dikonsumsi oleh data center terlalu banyak. Sementara mereka harus berbagi dengan industri palm oil ya, dengan kelapa sawit. Nah, selain aspek yang berkaitan dengan air dan juga energi juga memang yang jadi challenge terbesar adalah pool of talent development-nya, Mas. Jadi untuk bisa bring up AI server itu di sebuah data center itu tidak mudah. Bagaimana integrasi antara servernya ke CUDA system, ke networknya. Networknya juga butuh span and leaf configuration, Mas, yang per Ethernet portnya itu udah 100 gigs ininya komunikasinya ya. Nah ini kita masih kurang orangnya sebenarnya. Talentnya berarti Pak? Talentnya masih kurang. Dan inilah memang salah satu target ID Pro adalah bagaimana tidak hanya di digital talent di data center infranya, tapi di IT infranya juga sampai di level AI infranya gitu. Karena memang kita lihat ya kalau di India memang government-nya punya spesifik education program untuk bisa achieve target digital talent-nya. Kalau di Indonesia berdasarkan data BRIN kita masih kekurangan 600.000 talent digital setiap tahunnya. Dari berbagai macam komponen di infrastruktur ya, ada digital infranya, ada di IT infranya, AI infra, cloud infra juga gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan, Mas? Maksudnya sebagai komunitas, sebagai media, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan talent itu? Karena kan kayaknya kalau tanpa talent akan menghambat tadi ya kita meraih potensi data center AI tersebut ya. Betul. Karena apa yang bisa kita lakukan gitu? Talent itu salah satu penunjang sustainability juga, Mas. Percuma kalau kita istilahnya bangun data centernya tapi tenaga kerjanya bukan dari kita gitu ya. Nah, salah satu yang dilakukan tuh contohnya oleh perusahaan saya Data Garda. Jadi kita bikin kurikulum khusus untuk data center, Mas. Berkolaborasi dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Politeknik Negeri Batam dan ISTN. Jadi kita khusus ke Departemen Teknik Elektronya dan Teknik Mesinnya tuh memberikan kurikulum itu dan juga memberikan pengajarannya. Dan bahkan melakukan on the job trainingnya. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa ini langsung diceburkan ke industri data centernya. Jadi mereka memahami dan juga mengerti secara komprehensif apa sih yang dibutuhkan secara engineering di industri gitu. Nah sekarang kira-kira potensi ada kita memiliki, setidaknya kita memiliki tadi ke kapasitas listrik, kapasitas air yang juga cukup gitu. Apalagi yang perlu kita benahi sehingga kita bisa menjadi Indonesia ini menjadi pemain penting di dunia data center atau di era AI data center global gitu. Ya, jadi tadi ya infrastruktur kelistrikan, sumber air, talent, regulatory framework yang lebih ramah terhadap investor data center. Karena tadi Mas, selain kita berhubungan dengan 11 institusi, kita juga harus berhubungan sama ormas ya, dan itu nggak mudah karena banyak cost of fund terjadi di situ ya. Sama yang kelima ini memang kalau saya lihat adalah bagaimana kita secara institusi bisa dealing hanya dengan satu saja, Mas. Itu sangat ngebantu sebenarnya. Jadi saat ini banyak anggota ID Pro ini yang harus berhubungan dengan berbagai macam pihak untuk membangun data center infrastruktur gitu. Hal itu pernah diutarakan ke regulator, Mas? Sudah. Lewat Komdigi, lewat Kemenperin, lewat Kemenko Perekonomian, lewat Kemenq juga kita sudah sampaikan. Sudah ada feedback positif terkait? Sudah ada beberapa diskusi, tapi belum, kalau boleh dibilang konkret action plan-nya kita belum terima lah ya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Kita tadi udah ngebahas potensinya, memotret industri data center di Indonesia saat ini, potensinya segala macam gitu. Tapi kalau ngeliat sedikit ke depan gitu, kira-kira ada angka-angka yang mungkin menjadi target dari ID Pro ataupun menjadi sebuah mimpi besar yang ingin diwujudkan ID Pro? Nah, visi kami sendiri memang ingin menjadi digital hub untuk Asia Pasifik minimal, Mas. Dimulai dari ASEAN dulu. Bukan Asia Tenggara aja ya? Bukan Asia Tenggara saja, karena memang kalau di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk kita yang sebesar ini, dengan AI adoption secepat ini, dengan internet penetration yang sudah mungkin tahun depan bisa 90% ya. Artinya sudah selayaknya bangsa kita menjadi
digital hub untuk Asia Tenggara. Tapi untuk Asia Pasifik kenapa? Karena memang tadi Mas, kita punya renewable energy source paling besar. Kita punya subsea cable landing juga yang besar, jumlah penduduk kita yang besar. Dan kita lihat kita akan ada mudah-mudahan jadi dividen demografi ya, bonus demografi. Jadi anak-anak muda di kita ini luar biasa Mas. Kita punya lebih dari 72% penduduk kita tuh usianya di bawah 45 tahun. Artinya untuk mendukung GDP growth 8% sangat visible sebenarnya, sangat mungkin. Jadi target kita memang ASEAN dulu. Di tahun 2030 kita akan mudah-mudahan akan mencapai 2,7 gigawatt Mas, industri data center di Indonesia. Artinya kita bisa dalam 5 tahun jadi digital hub untuk Asia Tenggara. Dan dalam waktu 10 tahun ya Asia Pasifik harapan kita ya. Oke, sip. Semoga mimpi-mimpi besar itu bisa kita wujudkan bersama Mas. Nanti kalau ada yang bisa kita kolaborasikan dengan Asia Insight, kami sangat terbuka untuk dapat membantu ID Pro mewujudkan mimpi-mimpi itu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, teman-teman IT Leaders, demikian pembicaraan saya dengan Mas Hendra Suryakusuma, Ketua dari Indonesia Data Center Provider. Semoga pembicaraan kita tadi terkait potret data center di Indonesia, kemudian juga potensi ke depan dapat memberikan insight menarik bagi teman-teman IT Leaders dalam memahami bagaimana sebenarnya industri data center di Indonesia. Semoga konten tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa di podcast Xiaoyi Insight berikutnya. Salam.